menghimbau kepada LM agar menempatkan porsi The News Star, information and entertainment. Ya. Mengenai tadi pertanyaan apakah ada hubungan RK dengan LM, Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah secara tegas. Jadi saya tidak perlu ngulang lagi, Pak, karena beliau sudah membantahnya. Kemudian mengenai Ibu Atalia, hubungan Bapak dengan Ibu Atalia, sampai saat ini hubungannya baik-baik saja. Kedua belah pihak, Ibu maupun Bapak, menjalani rumah tangga dengan baik, dengan harmonis. Ibu Atalia menghormati proses hukum yang ada, kemudian memberikan support kepada Bapak. Jadi kalau ada polemik-polemik yang di luar yang berasumsi spekulatif, tolong supaya itu tidak disampaikan. Kenapa? Karena Bapak dengan Ibu sampai saat ini menjalani proses ini dengan baik, dengan tenang, karena ini adalah ujian. Tidak ada rumah tangga yang tidak ujian. Saya, teman-teman semuanya pasti punya ujian, punya masalah dalam rumah tangga. Tinggal masalahnya itu berat atau kecil. Nah, ini kemungkinan ini besar masalahnya. Nah, tinggal ujian ini dihadapi dengan tenang, dan Ibu dan Bapak menghadapinya dengan tenang. Kira-kira begitu jawabannya. Jadi Ibu Atalia juga nggak percaya dengan tuduhannya ya, Pak? Sampai saat ini Ibu Atalia tidak percaya dengan tuduhan ini. Kira-kira gitu. ya, yang ketiga, Iya. biaya pendidikan. Gimana? Biaya pendidikan yang diberikan oleh Pak RK. Itu tidak ada. Ya. Jadi saya komentari tidak ada ya. Oke, jadi artinya membantah kalau Pak RK pernah memberikan. Tidak ada ya. Nah, Pak, kalau emang nggak ada hubungan gitu, kenapa nggak lapor polisi, Pak? Pencemaran nama baik. Itu akan kita lakukan secepatnya, dan itu sedang kita proses. Jadi kami kan sudah sampaikan tadi ada upaya hukum yang akan kami lakukan, dan upaya ini sedang proses, yang mudah-mudahan secepatnya akan kami lakukan. Oke, untuk yang kedua. Ya. Fikri dari Waskis Indonesia. Bang, kalau Abang tadi kan bercerita bahwa hubungan antara Pak RK dan Bu Cinta itu tidak ada masalah. Tetapi kenapa pada saat Lebaran diduga mereka berpisah, sholat idnya di tempatnya berbeda? Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, Bang, terus ini menurut aja, Bang, itu benar-benar mereka sudah berpisah rumah, pisah ranjang atau seperti apa? Dan yang terakhir, Bang, anaknya sendiri itu Lebaran di luar negeri. Apakah karena memang dia malu dengan gosip yang beredar tentang bapaknya atau gimana? Itu aja, Bang. Itu kita bantah soal yang berbeda biasa. Jadi berarti indikasi soal yang berbeda rumah tangganya hancur, itu nggak ada. Jadi kalau sholat berbeda ya mungkin jalannya satu sana, itu sesuatu yang wajar. Saya pun dengan istri saya sholatnya berbeda. Jadi itu nggak ada masalah, Mas. Jadi indikasinya bukan karena sholatnya berbeda maka rumah tangganya bermasalah. Itu sama sekali tidak benar. Termasuk dengan anak juga seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Mungkin terkait dari kan bisa dibilang kan Pak RK sendiri kan menampik bahwa adanya hubungan terhadap LM sendiri. Nah, LM sendiri beberapa sempat memberikan beberapa bukti di story-nya, dan juga adanya bukti rekaman permintaan sejumlah uang juga. Itu mungkin seperti apa, Bang? Terkait narasi-narasi permintaan uang yang ada di media sosial ya, kalau tidak salah ya, yang kalau salah 2 miliar berapa ya. Sekali lagi kami sampaikan, narasi-narasi yang ada di media sosial itu hoax, tidak ada. Sumbernya tidak jelas, dari mana asalnya, siapa pelakunya juga tidak ada. Jadi kalau ada permintaan 2 miliar dari LM kalau tidak salah ya, kepada Pak RK disebutkan di dalam media sosial itu, sekali lagi kami tegaskan itu hoax. Apalagi yang beredar voice, narasi-narasi yang ada di media sosial, itu juga hoax. Kenapa? Karena dugaan kami itu adalah penggunaan artificial intelligence. Artinya menggunakan suara dari diduga LM mungkin dengan RK, suara-suaranya kemudian dinarasikan. Nah, itu juga salah satu kelemahan daripada artificial intelligence. Jadi itu adalah tidak benar. Itu jawaban kami ya. Makasih. Terkait bukti-buktinya Pak yang selama ini bisa dibilang tuh di upload dari pihak LM sendiri gimana nih, Pak?
Semua bukti-bukti yang disampaikan oleh LM semuanya itu kami serahkan kepada penyidik semuanya. Biar nanti penyidik yang akan melakukan pemeriksaan semuanya. Saya kira itu ya. Halo, itu kan di klarifikasi Pak RK disebutkan kalau beliau pernah bertemu sama wanita ini satu kali ya. Itu katanya kan untuk bantuan biaya kuliah. Nah itu tuh maksudnya boleh diceritain itu pertemuan sebenarnya apa? Apakah wanita ini mengajukan bantuannya, bagaimana, seperti apa tuh pertemuan ini, gimana bisa terjadi? Saya tidak berkomentar mengenai itu pertemuan karena itu sudah dijawab dalam klarifikasinya Pak RK. Jadi saya dalam konteks ini hanya dalam konteks konstruksi hukum. Jadi terkait dengan gosip dan segala macam itu sudah dijawab secara tegas oleh Pak RK sendiri dalam klarifikasi beliau di dalam Instagram. Jadi teman-teman bisa mencek di dalam Instagram beliau apa klarifikasi beliau terkait dengan itu. Saya kira gitu. Tapi antara keduanya kenal dari mana, Bang? Gimana? Antara keduanya ini sampai bisa bertemu kenal gimana? Awal kenalnya gimana? Terkait dengan kenal, saya kira Pak RK sudah menjawab Mas di klarifikasi. Jadi silakan dicek aja di klarifikasinya. Bang, saya pengen klarifikasi sih, masih baca gitu. Di sini masih banyak hal yang bisa dipertanyakan gitu soal permasalahan 4 tahun lalu. Di sini tidak terjawab juga permasalahan itu apa gitu. Pertemuan perkenalan itu dari mana? Di sini tidak dijelaskan. Jadi kami menanyakan lebih lanjut, untuk abang ada di sini mungkin bisa jelaskan hal-hal yang bisa dijelaskan di sini, Bang. Terkait dengan klarifikasi, sekali lagi saya tidak punya kompeten untuk menjawab mengenai klarifikasi Pak Ridwan Kamil sendiri, karena statement kami pada hari ini kami menyampaikan klarifikasi terkait dengan kondisi yang harus kami sampaikan secara konstruksi hukumnya, bukan mengenai gosip-gosip, karena kami tidak kami tidak mencampuri urusan gosip-gosip karena hal itu sudah dibantah secara tegas oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya, dan itu menjadi patokan kami. Kira-kira gitu. Ada lagi teman-teman? Pak, Iza sendiri bilang kalau ada perjanjian kalau akan membiayai anaknya sampai kuliah, tapi 8 bulan terakhir tidak dibayarkan. Mungkin seperti apa? Terkait itu ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Kira-kira gitu aja. Bang, hasil dari bisnis. Selama ini dari sahabatnya LM mengatakan bahwa sebelumnya ini pihak RK ini ada yang menghubungi LM untuk menyogok uang untuk Bang. Nominalnya itu miliaran rupiah, dan itu sudah dikonfirmasi sama sahabatnya LM yaitu Sunan Kalijaga. Mungkin dari klarifikasi seperti apa Bang dari pihak RK sendiri, apakah memang udah ada tindakan itu kepada LM untuk menutup mulut LM ini sendiri untuk disogok miliaran rupiah itu? Kami tadi sudah jelaskan bahwa pihak keluarga, pihak Ridwan Kamil, siapapun tidak pernah menawarkan uang perdamaian 2 miliar atau dalam bentuk apapun, itu tidak ada. Itu fitnah dan hoax. Jadi kami tegaskan sekali lagi, itu hoax, Mas. Ada lagi? Bang, Lisa juga dalam bicaranya menyampaikan bahwa hubungannya ini layaknya pacaran, dan bahkan membuat statement kalau bapak ini punya banyak kekasih juga selain dia. Ya itu biasa aja kan ngomong, itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah membantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi, karena kan namanya pendapat. Ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Lalu dari MPTV Bang, mungkin di sini dari klarifikasi Pak Ridwan sendiri kan juga ada banyak pertanyaan juga Bang yang akhirnya keluar. Mungkin kalau dari satu kali pertemuan yang sudah dilakukan oleh RK dengan Lisa sendiri, itu satu kalinya itu berapa lama Bang? Mungkin 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, atau seminggu Bang? Ya saya tidak berkompeten Mas untuk jawab itu, karena urusan saya konstruksi hukum. Persoalan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil, jadi saya tidak menjawab lagi. Pasti. Bang, sejauh ini udah ada komunikasi dengan pihak dari LM sendiri? Sampai saat ini karena LM yang membuat pernyataan di media sosial, kan kasus ini kan begitu toh, bahwa bermula dari adanya pernyataan dari seorang selebgram yang bernama Ibu Lisa Mariana.
yang mengklaim dirinya mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, kemudian diposting di media sosial dan menjadi heboh, akhirnya menjadi konsumsi publik. Pak RK sudah membantahnya secara tegas, kan gitu kan? Jadi terkait apa tadi pertanyaannya? Nah, karena LM yang memulai, dia harus mengakhiri. Bahasanya, karena dia yang memulai, ya kami kan meminta ya buktikan secara hukum bahwa memang apakah apa yang dia maksud itu memiliki anak dengan Ridwan Kamil secara hukum, apa dia sudah buktikan atau belum, kan gitu. Jadi sampai saat ini kami tidak berkomunikasi dengan LM. Itu kira-kira gitu. Pak, mungkin apakah ada muatan politis Pak? Oh iya Pak. Untuk Karena terkait ini kan dengan Pak RK kan ujiannya banyak dengan orang Bang, bukan korupsi gitu Bang. Ya, teman-teman media yang bisa menjawab sendiri. Tentunya kalau sudah selesai 4 tahun yang lalu, kemudian ini kemudian ini menjadi konsumsi publik sekarang, kira-kira motifnya apa? Nah, saya melihat kasus ini tentu motifnya ya motif yang tidak baik. Tinggal teman-teman menerjemahkan motif yang tidak baik seperti apa. Tentu banyak, tentu ada motif politik, motif ekonomi dan segala macam. Nah itu tinggal teman-teman yang bisa menjawab itu. Yang pasti sampai saat ini ya kami melihat bahwa memang motifnya tidak baik. Bang, benar gak sih pertemuan pertama ini terjadi di Januari awal tahun 2021 di hotel di Palembang? Tidak benar, kan sudah diklarifikasi sama Pak Ridwan Kamil. Jadi monggo sekali lagi klarifikasi itu menjadi acuan. Kira-kira gitu Pak. Bang tadi kan sempat bilang akan melaporkan, tapi tadi abang juga bilang ya penyidik yang menyelidikinya segala macam. Jadi apakah sudah ada laporan sebetulnya belum akan melaporkan? Jadi gini, tentu upaya hukum akan kita lakukan. Jadi secepatnya mohon bersabar Mas. Kira-kira gitu aja. Buktinya Bang yang sudah dikumpulkan. Bukti-bukti kan teman-teman sudah tahu sendiri di media sosial. Nah, karena yang tentunya itu menjadi acuan kami juga. Teman-teman kan yang lihat semua postingan yang ada dan itu juga yang menjadi acuan kami nantinya. Kira-kira begitu. Oke, Ada lagi ya teman-teman? Terkait video still yang ada di teks gimana Bang? Yang mana tuh? Yang di teks. Kami tidak menanggapi video yang nggak jelas. Hoax. Jadi tolong dicatat bahwa yang tidak jelas kami tidak menanggapi. Makasih. Mungkin apa penilaian apa buat ngasih bantuan ke LM? Gimana? Penilaian Penilaian. apa buat ngasih bantuan ke LM? Penilaian apa sih? Dilihat kayak bisa ngasih Untuk ngebantu. Alasannya Dalam rangka apa gitu, Pak? Gini, saya dalam statement ini sekali lagi teman-teman tolong bahwa konstruksi hukum yang saya lakukan terkait mengenai itu sudah dibantah oleh Pak Ridwan Kamil dan sudah disampaikan dalam klarifikasinya. Jadi mengenai hal tersebut saya tidak menjawabnya. Terima kasih banyak. Bang, ada ini nggak untuk somasi atau awalnya Tadi udah. atau langsung melaporkan Bang? Ulang tahun. Awalnya atau somasi atau Tentu begini, karena ini tindak pidana pencemaran nama baik juga, jadi tidak perlu kita melakukan namanya somasi dan segala macam karena itu sudah ada di postingan. Tentu kami lihat ini ada dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 310 ayat 1 2, kemudian undang-undang IT nomor 27A YouTube pasal 45, kemudian pasal 67 tentang perlindungan data pribadi, semua sudah kami lihat itu. Jadi karena itu sudah ada jelas postingannya, ya tinggal nanti secepatnya ya kami akan melakukan upaya hukum. Kira-kira gitu. di Mabes atau di Polda Jabar? Ya nanti kita lihat lah. Bang, ini terkait dari salah satu selebgram itu AA Maulidi yang sempat bilang katanya sempat berkomunikasi by phone dengan Pak RK itu dan Ibu Cinta itu mungkin seperti apa Bang? Apalagi kemarin di postingannya bahwa mereka bertelepon bahwa bersedia untuk tes DNA dari Pak RK sendiri. Silakan tanya sendiri ke A sendiri, saya juga nggak kenal siapa A-nya. Jadi komentar A saya nggak pernah komentari lagi ya, karena itu urusan dia pribadi lah, kira-kira begitu.
terkait kondisi Pak RK sendiri seperti apa terus kerugiannya? Terus juga Pak RK ada rencana ingin ngomong di media terkait masalah ini? Pak RK kondisinya sampai saat ini saya sudah jelaskan bahwa baik-baik saja dengan Ibu, tidak ada masalah, menghadapinya dengan tenang, dengan menghormati proses hukum, juga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi tenang-tenang aja gitu. Karena memang beliau kan tenang orangnya. Saya kira gitu. Akan rencana muncul di publik hukumnya? Ya itu nantilah. Saya kira itu urusan Pak RK nanti. Ada lagi? Cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami tim kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil meminta kepada LM Lisa Mariana untuk tidak berkoar-koar di media sosial, menarasikan sesuatu yang jelek tentang Pak Ridwan Kamil. Silakan tempuh melalui proses hukum, karena itu lebih bermartabat, juga itu lebih menjamin kepastian hukum. Kenapa? Karena beberapa kali komentar dari Mbak Lisa memperjuangkan hak pengakuan anak. Silakanlah tempuh melalui proses hukum. Jangan melakukan penggiringan-penggiringan opini yang merugikan dirinya sendiri, merugikan Pak RK. Jika penggiringan opini itu ternyata memang fitnah, tentu upaya hukum akan dilakukan. Jadi sekali lagi kami mohon dan menghimbau kepada LM agar menempatkan porsi sesuai dengan koridor hukum, bukan dengan penggiringan opini di media sosial yang tentunya merugikan beliau sendiri dan merugikan semua pihak. Dan ini menjadi konsumsi publik dan tidak bagus juga. Dipertontonkan di media sosial, anak-anak melihat segala macam, ini ada apa. Nah itu juga menjadi catatan yang kami sampaikan kepada Lisa Mariana sendiri. Saya kira itu, dengan segala hormat kami kepada Ibu Lisa Mariana, mohon agar dimengoreksi dirinya juga agar tidak terjadi memposting hal-hal yang negatif tentang Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.